Oke, siapa yang mau saksian tadi? Siapa yang ngomong? Josie ya? Novel? Iya, Novel, Kak. Ini aku nyalain ya Ya, boleh videonya. silakan Novel. Oke, salam kenal semuanya. Ini aku pertama kali gabung Komsel juga. Kesaksian ini pernah aku bawa juga waktu tahun 2018 waktu aku kuliah di Jogja. Itu penyertaan Tuhan yang benar-benar aku rasain sih. Sebenarnya penyertaan Tuhan di kehidupan aku rasain setiap hari. Tapi kejadian ini yang benar-benar di luar akal sehat aku, kenapa sampai sekarang aku bisa ada di titik sekarang ini. Jadi, aku lulus SMA 2016. Aku lulus SMA 2016, waktu sebelum lulus SMA itu, punya keinginan buat pengen banget jadi dokter gigi. Tapi waktu itu keadaan orang tua emang sama sekali nggak memungkinkan banget nih buat kuliah kedokteran, apalagi kan kuliah kedokteran kan nggak murah tuh, mahal. Jadi pas lulus SMA itu kayak, yaudah deh kayaknya nggak kuliah dulu. Memang ada beberapa beasiswa yang diterima, cuman ya kembali lagi karena lihat keadaanku mengalah, akhirnya aku kerja selama 2 tahun. Aku pindah-pindah dari Ambon, Papua, terus sampai di Papua itu, aku coba daftar beberapa, kayak ngedaftarin diri buat kerja gitu, sambil cari informasi untuk beasiswa. Nah, waktu aku daftar beasiswa itu, sebenarnya kayak kebetulan gitu, karena aku suka baca buku, jadi aku mampir di perpustakaan daerah di Merauke, karena papaku orang Papua, terus sampai waktu itu hari Jumat, jadi aku lagi nunggu perpustakaannya buka karena lagi sholat Jumat. Nah, kebetulan aku ketemu sama Bupati Merauke. Terus bupatinya nanya, Nona kuliah di mana? Udah semester berapa? Maaf Pak, saya nggak kuliah. Loh, kenapa nggak kuliah? Iya Pak, saya nggak kuliah, saya cuma bilang kayak gitu. Terus bapaknya bilang begini, kamu daftar beasiswa, datang bupati, itu anak-anak daerah dapat beasiswa. Pas saya daftarin diri, saya ikut sesuai yang arahan Pak Bupati, ternyata sampai di sananya, di bagian Kesra, saya ditolak karena logat saya bukan logat orang Papua. Terus saya dikiranya orang Kupang. Padahal emang saya marga Papua asli, Mekio dari Merauke. Terus mama emang Ambon. Jadi lama lahir besar di Bogor, emang nggak ada logat timur sama sekali. Jadi si bapak tuh emang nggak yakin, ini kamu jangan bohong, KTP kamu KTP mana? Saya bilang KTP Ambon, Pak. Iya, nggak bisa, kamu nggak bisa daftar beasiswa. Tapi saya disaranin, Pak, sama Pak Bupati. Iya, sama aja saya yang nentuin nanti, katanya gitu. Akhirnya itu di akhir 2017 dibilang kayak gitu, akhirnya saya nggak jadi daftar beasiswa kan, Kak. Saya nggak jadi daftar beasiswa di 2018, itu hari Kamis waktu itu, ada salah satu kenalan saya, orang Kesra juga, dia bilang gini, Pel, itu nanti hari Sabtu ada rombongan buat berangkat ke Jakarta, kamu nggak ikut? Saya bilang, ngapain? Itu anak-anak beasiswa, masa kamu nggak daftar? Saya bilang, waktu itu mau daftar, tapi ditolak karena KTP-nya KTP Ambon, bukan KTP Papua. Ya, tapi kan kamu marganya marga Papua. Iya, si bapaknya nggak percaya kalau saya itu orang Papua. Karena waktu itu memang kebetulan saya nggak bawa KTP, nggak bisa nunjukin kalau, marga saya tuh, nama saya tuh ada marga Mekiu di belakang. Terus dia bilang gini, besok hari Jumat itu ada pertemuan sama orang tua. Kamu bawa berkas-berkas kamu, nanti saya coba bantu. Terus saya nih orangnya kayak Thomas gitu, lihat dulu baru percaya, kayak nggak yakin tuh sama dia. Memang meskipun dia yang biasa ngurus-ngurusin ngurus-ngurusin kayak data-data yang daftar beasiswa. Terus memang selama yang lulus SMA sampai selama kerja itu saya kayak bergumul, Tuhan aku pengen banget nih kuliah, tapi gimana caranya ya? Cuman waktu itu ada keyakinan, nggak tahu caranya gimana, tapi kayak ada keyakinan kalau suatu saat pasti aku bakal kuliah gitu. Nah, waktu
pas dia bilang kayak gitu, aku dalam hati bilang, Tuhan Yesus, kalau memang ini jalanmu, pasti Tuhan buka jalan. Kalau enggak, pasti ada jalan lain yang Tuhan tunjukkan. Aku cuma bilang kayak gitu. Besok hari Jumatnya, aku izin sama bos buat pergi ngasih data-data ke kantor bupati. Pas sampai di sana, ternyata aku udah ditunggu. Oh, kamu namanya Novel ya? Iya, Bu. Oh iya, data-data kamu mana? Udah langsung saya kasih. Karena memang kebetulan waktu SMA suka ikut lomba gitu, jadi emang udah ada sertifikat, udah raport, pokoknya data-data semua udah lengkap. Saya kasih, terus dia bilang gini, waduh, kamu mau ambil jurusan apa? Terus saya bilang, kemarin saya coba daftar di universitas negeri setempat, lolos teknik sipil, tapi belum saya urus kelanjutannya, Bu. Tapi sebenarnya saya pengen banget masuk ke kedokteran, karena waktu itu akhir Juli tuh, 2018. Akhir Juli 2018, dan susah banget buat cari universitas yang mau nerima lulusan 2016 dengan waktu mepet kayak gitu kan, Kak. Tapi waktu itu si ibunya bilang gini, oh iya, kalau gitu coba nanti saya cari. Beliau bilang ada salah satu kenalannya di UKRIDA, di Universitas Kristen Krida Wacana ini. Terus saya bilang, masih bisa nggak ya, Bu? Oh ya, nanti nih hari Senin, ada tesnya tuh, tes gelombang terakhir, nanti kamu coba ikut aja. Ini saya loloskan kamu, karena nilai-nilai kamu lumayan lah ya, jadi saya loloskan kamu beli tiket sendiri, nanti hari Sabtu, besok pagi, jam 10, udah langsung harus di bandara ya, jangan lama-lama. Jadi kayak di situ tuh kayak kaget, kayak dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, kayak benar-benar besok kamu udah nggak ada di Merauke lagi, udah nggak di Papua nih, udah harus berangkat ke Jakarta, kamu dapat beasiswa. Jadi kayak lolong-lolong aja gitu, kurang dari 24 jam, kayak emang kayak benar-benar di luar kepala banget waktu itu. Di luar akal sehat aku, benar-benar kayak orang tua juga nggak ada yang tahu, karena waktu itu aku di Merauke sendiri, mama ada di Fakfak, papa ada di Papua Nugini, jadi waktu itu emang benar-benar sendiri, jadi kayak, ini bener nggak ya? Ternyata aku dikasih uang tunai buat beli tiket, pas aku pegang tiket tuh baru kayak percaya, iya bener, besok ternyata aku berangkat. Pulangnya aku tetap masuk kerja, pulang jam 10 malam, itu langsung aku beres-beres. Aku langsung beres-beres buat hari Sabtunya aku berangkat ke Jakarta. Cuman sayangnya aku sampai di Jakarta itu udah tengah malam. Dan aku nggak tahu ternyata tesnya itu hari Minggu. Jam 8 pagi udah harus ada di UKRIDA. Dan aku baru bangun itu jam 10:30 siang. Iya, 10:30 siang. Jadi ternyata jadi aku nggak bisa ikut tesnya. Aku nggak bisa ikut tesnya, itu gelombang terakhir. Udah gelombang terakhir, jadi nggak bisa tuh, nggak ada lagi. Aku cari tahu universitas mana yang jurusan kedokteran yang masih buka di akhir Juli waktu itu. Wah, aku udah lemes. Aduh, mana nggak ada yang ngasih tahu kalau ujiannya hari Minggu. Aku kira itu hari Senin. Terus aku langsung ditelepon dari bagian Pemda Merauke, bilangnya gini, itu ada miskomunikasi. Jadi, kamu pilih, kamu mau pulang ke Merauke atau kamu ke Jogja? Ya, saya lebih milih ke Jogja daripada pulang ke Merauke ya. Maksudnya udah berangkat jauh-jauh, terus tiba-tiba pulang lagi, udah minta izin, udah resign juga dari tempat kerja. Pas sampai di Jogja, ternyata nggak ada juga tuh jurusan kedokteran yang buka di akhir Juli saat itu. Karena kebanyakan universitas awal Agustus tuh udah mulai ospek-ospekan gitu kan. Akhirnya ada salah satu universitas, Sanata Dharma, aku coba daftar. Karena aku suka matematika juga, jadi aku daftar di matematika. Puji Tuhan keterima, akhirnya aku diperbolehkan untuk kuliah matematika dengan catatan mempersiapkan diri di 2019 masuk kedokteran. Karena dari kontingen aku, dari Merauke itu yang masuk kedokteran, cuman aku sendiri yang pilih kedokteran. Jadi kayak satu-satunya anak Papua yang di tahun 2018 itu berangkat dengan jurusan kedokteran cuman aku. Jadi kayak diusahain harusnya, karena data yang masuk tuh kedokteran bukan matematika. Ya udah aku iyain, karena ya
siapa sih yang mau ngasih beasiswa 100% cuma tahu kuliah di keadaan orang tua aku yang gak memungkinkan dapat uang saku lah setiap bulan. Terus kayak pergumulan aku selama dari lulus SMA sampai pas dapat beasiswa tuh kayak bener-bener terjawab, dan itu emang bener-bener luar biasa menurut aku, karena kayak ngeliat orang tua kayaknya nggak mampu nih, aku nggak usah kuliah dulu, udah deh aku kubur deh cita-cita aku. Cuman aku masih punya keyakinan di dalam diri aku kalau suatu saat gimana pun caranya pasti aku bakal kuliah. Ternyata Tuhan jawab di luar akal sehat aku. Sampai sekarang puji Tuhan masih lanjut kuliah. Jadi benar-benar orang tua nggak nanggung apa-apa. Aku cuma tahu kuliah doang. Dan itu benar-benar penyertaan Tuhan luar biasa. Kuncinya cuma apa? Percaya, itu aja sih. Yang dibilang kalau tiada yang mustahil bagi Tuhan tuh emang benar-benar. Kayak gitu aja sih, Kak. Amin. Wow. Itu nggak kayak gitu aja ya. Puji Tuhan. Wow, luar biasa Novel. Luar biasa Novel kesaksiannya. Saya percaya tuh nggak kayak gitu aja. Itu buat saya itu luar biasa loh. Itu penyertaan tangan Tuhan yang bagian yang luar biasa. Bahkan dalam mimpi, cita-cita anak-anaknya, Tuhan jawab gitu ya. Tuhan nggak ninggalin kamu sendiri sampai hari ini kamu bisa ngambil kedokteran walaupun lewat usia misalnya 4 tahun ya so what gitu ya, tapi poinnya akhirnya Tuhan jawab kamu boleh kuliah kedokteran, itu anugerah karena nggak semua orang juga bisa dan biaya mahal dan semua ditanggung oleh pemerintah tuh udah berkat luar biasa. Memang tadi waktu dengar kesaksian Novel gitu, saya kalau tutup mata Novel ngomong, saya dengar wah ini orang Bogor nih gitu. Waktu ngeliat orang Papua. Oh, saya ini kalau kakak-kakak kenal Kak Domi, itu saya di kelasnya. Oh, Domi ya, kenal Domi. Domi Iya, apanya Kak siapa Domi ya? Rapisela. Oh iya, oke Domi. Adik Apanya kelasnya di sini? mana? Nah, itu Bogor. kita satu SMA tuh di Ambon. Oh, Domi emang Ambon ya, Bogor? Jadi Iya, Ambon dia, Kak. Kak Domi Ambon. Iya, Ambon. Tapi nggak nampak kan? Nggak nampak deh. Iya. Iya. Saya kalau Papahnya tutup orang mata, Manado saya kalau nggak dengar salah. suara kamu itu kayak orang Bogor gitu ya. Oh, ini pasti orang-orang Bogor dia gitu. Ternyata orang Papua asli. Iya. Pantesan waktu itunya nggak percaya, tapi lihat tangan Tuhan luar biasa ya. Yes. Dan saya percaya kesaksian tadi itu nggak cuma memberkati kamu dan memberkati saya juga lah secara pribadi. Kenapa? Karena ya saya lihat tangan Tuhan tuh bekerja dengan banyak cara ya. Walaupun orang dunia bilang, oh itu kebetulan, itu keberuntungan. Tapi buat saya enggak. Kenapa? Karena tanpa Tuhan ya nggak mungkin lah kita bisa melangkah sejauh ini. Nggak mungkin kita bisa merasakan pertolongan sejauh ini. Amin. Yes, amin. Ya, jadi hari ini harusnya kita udah komsel fisik ketemu ya saudara ya. Tapi karena kemarin sudah ada himbauan dari Pak Anies, akhirnya kita putuskan ya kita harus balik lagi ke Zoom meeting. Jadi ya kenapa taat ya? Karena kita nggak mau memberikan resiko atau memberikan ketakutan pada peserta-peserta komsel kita. Kenapa? Karena ya kita lebih baik mentaati apa yang pemerintah anjurkan, karena pemerintah itu wakil kekuasaan Allah juga di bumi ini. Jadi kita percaya bahwa Tuhan pakai pemerintah juga nggak cuma untuk menjaga kita, melindungi kita, tapi juga memberkati kita seperti tadi dialami oleh Novel. Amin. Amin. Oke, ada yang tahu sekarang temanya apa? Yosi belum perkenalan loh. Yosi mungkin mau perkenalan dulu, Yosi. Silakan. Halo. Di perkenalan. Iya Kak, kameranya dimatiin aja ya. Nggak apa-apa. Kalau kamu bisa menyala-nyala, mati nggak apa-apa. Oke, perkenalkan nama saya Yosita Tambunan. Apalagi ya, baru join hari ini juga sih. Oke, tinggal di mana, mulai bergabung di GBRM sejak kapan, ya teman-teman lama semua ya. Masih single enggak? Sekarang sih tinggal di Grogol. Kalau asalnya dari Bali G, Sumatera Utara. Horas. Horas Bang. Kemudian tadi kalau gereja Diren sebenarnya udah lama, udah lama pernah ke sana. Cuman kadang masih suka lompat-lompat sih. Jadi kadang keren, kadang kayak FLC juga ke
ya masih ada beberapa pergi-pergi ke sana sininya. Cuman kemarin pas gabung di gereja di Rem yang terakhir di Tanjung Duren kemarin, tertarik untuk ikut Komsel, akhirnya hubungin ke Kak Lulu, dan sekarang jadinya join deh gitu. Ya, ya. Welcome Yosi, welcome. Makasih, Selamat Kak. datang. Welcome Yosi. Ya Kak, makasih. Salam kenal. Salam kenal ya. Tadi Cilulu ada di bawah. Terima kasih Cilulu untuk informasinya, memberkati sekali. Oke, ada yang tahu hari ini temanya apa? Tahu. Ada dong, ada dong. Ada dong. Transisi. Temanya apa hari ini? Transisi. Wow, Bobby aja loh. Tema kita hari ini adalah transition ya. Wow. Kalau kita mau belajar transition, kira-kira apa sih yang didapat di dalam pikiran saudara terkait dengan transisi? Kira-kira apa? Apa yang saudara dapat terkait dengan transition? Ada bayangan nggak? Kita ngobrol loh, kalau misalnya ini ngobrol, jadi jangan takut nggak saya khotbah searah enggak ya. Kita diskusi, kita mau tukar pikiran, kita mau bertemu bareng. Perubahan mungkin? Perubahan. Yes. Nggak ada lagi? Nambahin sedikit, maksudnya kayak perubahan dari keadaan gitu loh, maksudnya kayak tempat, tindakan. Terus apa lagi, Bob? Apa itu? Transisi. Kira-kira apa? Apa yang kamu tangkap di transisi? Ada yang dibilang perubahan, ya. Terus? Perjalanan, Kak. Ada yang bilang perjalanan. Apa lagi? Ada yang bilang perjalanan, perubahan. Mungkin Novel bisa ngasih masukan. Transisi menurut saya adalah, apa lagi? Transisi Kak kalau menurut saya. Apa? Dilatasi. Dilatasi. Perubahan juga, cuman kayak tergantung perubahannya kemana. Kalau dilatasi kan bisa membesar, bisa mengecil, bisa membaik, bisa memburuk. Iya, kayak transisi. Ya. Kalau kita bicara tentang transisi, semua sepakat pasti mengatakan bahwa ini adalah perubahan, ya kan? Kenapa dikatakan perubahan? Karena transisi adalah pergerakan dari titik A ke titik B. Setuju ya? Yes. Jadi kalau kita bicara tentang transisi, kita bicara tentang pergerakan. Ada satu kebiasaan lama, kalau kita bicara tentang kebiasaan, yang berubah. Bisa ya? Kalau kita bicara tentang kebiasaan, kita bicara tentang kebiasaan yang berubah. Terus kalau kita bicara tentang apa lagi? Biasanya apa aja sih yang mengalami transisi? Sistem. Benar ya? Sistem bisa mengalami transisi juga. Terus apa lagi kira-kira? Keadaan. Keadaan. Keadaan juga bisa mengalami transisi. Ya, ada keadaan yang berubah. Ya. Terus kira-kira apa lagi? Banyak ya. Nah, contoh yang paling gampang dalam sistem transition kemarin kan kita awalnya tema transition itu diambil dari tema komsel kita, dari tatap muka melalui Zoom mau masuk ke dalam fisik. Ternyata Tuhan masih izinkan kita kembali lagi kepada Zoom gitu ya. Jadi ketika kita bicara tentang transition, kita bicara tentang perubahan. Tapi saya lebih mengarah hari ini bicara tentang perubahan terhadap keadaan. Amin. Kita mau gali lebih dalam lagi ya. Apa itu transition, Kak Andrew, gitu kan? Oke. Nah,
malam hari ini kita buka firman-Nya sedikit aja. Kita ngelihat ada beberapa transition yang pernah terjadi. Ya, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Boleh, Bobby dibaca mungkin? Silakan, Bob. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Atau yang sudah ketemu boleh bantu baca? Aku yang baca, Kak. Boleh, silakan Priscilla. Kisah Rasul 1 ayat 8 ya, Kak ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wow. Berarti ada kuasa. Setuju ya? Kuasa kalau apa? Kalau Roh Kudus turun. Nah, lihat nih. Hari ini Jakarta lagi mengalami satu perubahan nggak? Betul. Betul ya? Hari ini cara bekerja saudara mengalami perubahan nggak? Mengalami. Ya. Hari ini kehidupan saudara mengalami perubahan nggak? Benar ya? Betul. Kehidupan kita mengalami perubahan. Kehidupan saudara, cara bekerja saudara, cara kehidupan kita mengalami perubahan. Dan perubahannya itu luar biasa. Nggak biasa-biasa. Saya katakan sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa? Karena hal-hal yang kita alami sekarang belum pernah kita alami sebelumnya. Dan kalau kita belajar dari Alkitab, ternyata perubahan itu bisa berdampak banyak. Amin. Ini kisah para rasul ini bicara tentang apa? Bicara tentang penantian Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus turun dikatakan, kan tadinya para murid kan masih belum biasa-biasa aja ya. Dia masih nggak tahu harus buat apa, harus ngapain, dia nggak tahu. Mereka nggak ngerti harus buat apa dalam menghadapi situasi apa. Yesus sudah naik nih, bingung. Yesus cuma bilang sama anak-anaknya, bilang gini, lo tunggu aja nanti Roh Kudus turun. Nanti dia kasih tahu apa aja yang akan kamu perbuat. Kenapa? Salah satu fungsi Roh Kudus adalah penuntun. Ya. Makanya ketika Roh Kudus itu turun, murid-murid itu melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada perubahan. Ketika Roh Kudus itu turun, satu perubahan yang terjadi apa? Kita lihat tadi kisah para rasul. Ayatnya yang ke beberapa ya. Di hari Pentakosta, Roh Kudus turun di kisah Rasul 2, ayat yang ke-14. Boleh dibaca? Kisah para Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Oke, nanti bisa dibaca khotbahnya sampai bawah. Tapi Petrus dengan berani, dia bangkit berdiri. Padahal dulu Petrus penakut sekali, dia nggak pernah ngomong depan umum. Ya, Petrus itu nggak pernah khotbah, nggak pernah ngomong depan umum. Tapi ketika dikatakan Roh Kudus itu turun, ada perubahan yang terjadi pada Petrus. Ada satu transisi yang masa transisinya dia menunggu, tapi perubahan itu terjadi. Di akhir perubahan, kita langsung lompat ke ayatnya. Apa yang terjadi dengan Petrus? Dikatakan dalam firman Tuhan, ayat 41, kisah Rasul 2:41 bilang gini, orang-orang menerima perkataannya itu dan memberi diri dibaptis. Pada hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira berapa? 3.000 jiwa. Wow. Lihat. Pada hari itu jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Jadi ketika dunia sedang mengalami transisi, Indonesia mengalami transisi,
sikap kita menentukan. Amin. Ketika Yesus pergi, itu masa jadi masa perubahan lagi. Kenapa? Karena pada saat itu semua orang menanti-nantikan Yesus. Mesias datang, dipikir Mesias raja yang akan menyelamatkan Israel. Tiba-tiba Yesus mati dan naik ke surga. Ada masa transisi lagi. Terus di masa transisi kosong siapa nih Tuhan pemimpinnya, kita nggak tahu harus ngapain, kita nggak tahu harus ngapain. Terus dia bilang kalau Roh Kudus turun kau akan terima kuasa. Ada masa perubahan lagi ya. Artinya pelaku kuasanya siapa? Kira-kira Roh Kudus turun kamu akan terima kuasa. Berarti yang melakukan kuasa siapa? Kita ya. Kita ya. Kita dipakai Tuhan untuk menyalurkan kuasa, ya kan? Tuhan pakai kita, Roh Kudus turun dalam hidup kita, kita dipakai Tuhan untuk melakukan kuasa. Makanya kalau kita baca konteks di dalam Kisah Para Rasul, ya dikatakan Petrus berjalan lihat orang lumpuh, dia bilang di depan bait Allah dikatakan emas dan perak tidak ada padamu, tapi demi nama Yesus dia bilang bangkit dan berdirilah. Lalu terjadi apa? Terjadi kesembuhan. Ketika Roh Kudus turun, kuasanya itu mengalir melalui Petrus untuk melakukan berbagai-bagai mujizat. Tapi apa itu masa transisi? Kenapa sikap apa yang harus diambil anak-anak Tuhan pada masa transisi? Menurut saudara, ketika Tuhan bilang pada saat masa transisi ya, pada saat itu ya, kan Yesus sudah naik ke surga nih. Ada masa transisi kan sebelum Roh Kudus turun ya. Ada berapa hari kurang lebih, Bob? Berapa hari? Berapa hari? 40 hari kan Yesus naik keluar surga, terus 10 hari lagi kemudian baru Roh Kudus turun ya. Yes. Oke. Berarti ada berapa? Ada 10 hari masa transisi dari Yesus terangkat ke surga sampai dengan Roh Kudus turun. Nangkap saudara ya. Tapi lihat, sikap dari para murid itu menentukan apakah kuasa bisa diterima oleh para murid atau tidak. Nangkap ya? Sikap para murid akan menentukan pada masa transisi itu apakah para murid bisa dipakai Tuhan atau tidak. Kenapa? Karena firman Tuhan nanti saudara bisa baca di Kisah Rasul. Saya nggak akan beda-beda ayat di sini. Di dalam Kisah Rasul dibilang, pada saat Yesus naik ke surga, dikatakan para murid menanti-nanti, mereka berdoa, meminta Roh Kudus turun. Jadi katakan ketika Roh Kudus turun, barulah puasa itu terimpartasi dengan begitu dahsyat. Petrus khotbah 3.000 orang bertobat. Ya. Saya yakin hari-hari ini di DKI Jakarta sedang mengalami satu masa transisi yang luar biasa. Kenapa Kak Andrew berani bilang begitu? Karena kondisinya begini, saat ini, hari-hari ini, kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan jauh lebih dalam gitu ya, coba mengerti, kapan kehadiran Tuhan di bumi kali kedua? Jawabannya adalah ketika Injil diberitakan ke seluruh dunia, setuju ya? Ketika Injil diberitakan ke seluruh dunia, semua orang mendengar kebenaran tentang keselamatan. Lihat. Dengan adanya masa PSBB yang skalanya tingkat nasional, saudara, tingkat internasional, tingkat dunia, semua gereja di lockdown. Lalu bagaimana cara gereja untuk menyentuh umatnya? Pasti dengan multimedia, dengan menggunakan platform-platform digital, entah YouTube, entah aplikasi, dan lain sebagainya. Sepakat ya, saudara ya? Oke? Sepakat kan? Bayangkan, saudara. Ketika kita didorong ini sekarang, saudara buka YouTube, saudara cari khotbah, pendeta dari A sampai Z ada semua. Zaman dulu saya nyari pendeta, Pak Pengki ada nggak ya di mana di YouTube, nyari Pak Pengki aja nggak ketemu, gitu ya. Tapi hari ini kita nyari Pak Pengki, khotbahnya ada puluhan, mungkin ada ratusan. Dengan kondisi PSBB gini, ternyata firman Tuhan mulai masuk ke platform digital dan tersebar melalui sosial media. Dengan begitu dahsyatnya, Instagram sekarang akun-akun Instagram, akun-akun pendeta semuanya ada banyak. Apa itu artinya, Kak? Apa itu maksudnya, Kak? Ya kan? Terus apa kaitannya dengan pemberitaan Injil ke seluruh dunia? Kalau saya jawab gini, mungkin nggak ya, sepupu kita, saudara kita di luar Kristen masuk ke gereja, untuk lihat gereja itu kayak gimana sih? Mungkin nggak? Kalau ada 10 sepupu kita gitu ya, mau ngeliat gereja, nggak mungkin kan dia bisa masuk, lihat gereja, dengerin khotbah. Nggak mungkin, saudara. Ya, nggak mungkin. Zaman sebelum masuk dalam platform digital, sebelum semua dibatasi, ibadah dibatasi semua secara internasional. Orang yang masuk gereja hanya terbatas orang Kristen. Orang yang bisa dengar firman hanya terbatas orang Kristen. Kenapa? Karena orang pada saat itu orang-orang di luar Kristen pengen masuk, pengen tahu.
Tapi kan malu sebagian besar ya, bukannya nggak mau, boleh aja kalau mereka masuk gitu. Tapi kenapa mereka nggak mau masuk? Karena ada rasa malu, rasa tertahan, rasa macam-macam gitu ya. Tapi sekarang dengan platform digital media yang begitu luar biasa, ya sosial media begitu luar biasa, platform-platform digital yang begitu banyak, semua orang bisa mengakses khotbah kebenaran keselamatan dengan gratis dan kapan saja. Makanya saya nggak heran gitu kalau saudara mungkin dengar gitu ya, kapan Yesus datang kali yang kedua? Melalui apa? Melalui awan-awan. Ketika awan-awan, kenapa namanya harus dari awan-awan ya? Terus dikatakan semua orang bisa melihat. Lah kan artinya teknologi ini yang mendukung itu. Kalau dia datang di Yerusalem, kita nggak akan tahu. Tapi dengan adanya internet, walaupun dia datang di Yerusalem, kita bisa melihat. Kenapa namanya awan-awan? Karena kalau kita dengar sekarang namanya cloud ya. Semua pakai cloud. Database yang terpusat semua disebut sebagai cloud. Ya. Google Drive itu bisa tentang cloud. Lihat, awan-awan. Wow, luar biasa ya. Tapi lihat, balik lagi ke ini kita. Para murid yang bersikap dengan benar pada saat masa transisi. Dia mendapatkan kuasa yang begitu luar biasa. Respon yang benar pada saat masa transisi akan membuat kita dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Masa transisi di dalam firman Tuhan ada banyak sekali, saudara. Ini baru salah satunya. Ada lagi masa transisi yang lain. Yuk kita baca. Di Yohanes 21, Yohanes 21, ayat yang pertama. Ya, Bob. Yes. Suruh dengar nggak, Kak? Dengar. Oke. Yohanes 21 yang pertama. Dengan perikop kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan dirinya lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan dirinya sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lainnya. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika mulai... Sampai situ ya. Nanti bisa dibaca di rumah perikopnya biar waktunya bisa dipersingkat. Lihat, ini saya mundur sedikit tadi, masa transisi Yesus setelah naik ke surga. Sekarang masa transisi setelah Yesus mati. Apa yang saudara bisa didapatkan pada saat Yesus mati di atas kayu salib gitu ya. Padahal sudah dibangkitkan, bukan masa 3 hari. Masa 3 hari waktu Yesus ditangkap, masa transisi itu apa terjadi? Murid-muridnya kabur, berlarian gitu, hilang gitu. Entah kemana ngumpet, kenapa takut diburu oleh para tua-tua dan lain sebagainya. Sekarang masa transisi pada saat Yesus udah bangkit nih. Di masa 40 hari itu. Jadi 40 hari setelah kebangkitan Yesus, dia berulang kali menampakkan diri ya. Tapi salah satu penampakan yang luar biasa buat saya pada saat di masa di ayat 21 di dalam Yohanes ayat yang pasal 21 ini. Apa yang didapat kalian dulu? Lihat. Pada saat masa transisi, Tuhan udah bilang, tenang aja, aku bangkit, itu percaya gitu kan. Tapi yang dilakukan para muridnya bukan melayani lagi, tapi dia kembali kepada kehidupan lamanya. Ya. Pada saat masa transisi yang pada saat setelah Yesus lahir nih, pada saat Yesus udah bangkit, tapi belum naik ke surga, 40 hari ini. Lihat, para orang percaya, para murid yang udah ngeliat kebangkitan berulang kali, saya pikir setelah dia ngeliat, kan di ayat yang sebelumnya 20 kan bicara tentang, pasal 20 itu bicara tentang kebangkitan Yesus, dan dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan para muridnya. Itu ada di pasal Yohanes 20 ayat 19, saudara bisa baca. Judul perikopnya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya gitu ya. Dan terus menampakkan diri pada Thomas juga masih di Yohanes 20. Tapi waktu masih 21, udah dinampakkan diri. Saya pikir setelah dia menampakkan diri ya sama murid-muridnya, habis itu dia akan masuk, dia menggebu-gebu memberitakan Injil. Ternyata enggak. Yang terjadi apa?
murid-muridnya pada saat itu dia nggak menggebu-gebu seperti itu, enggak. Yang dia buat apa? Dia kembali ke kegiatan lamanya. Udah deh, gue udah tahu kebenaran tentang firman Tuhan. Iya, Tuhan Yesus udah bangkit. Tapi ya udah deh, gue mau balik dalam pekerjaan gue aja. Gue nggak mau masuk dalam dunia pelayanan. Siap. Dikatakan, aduh udah lapar nih. Yuk kita pergi nangkap ikan yuk. Katanya gitu di dalam ayat 3. Dan mari kita pergi dengan mereka balik lagi ke kegiatannya. Nelayan. Nah, saya coba ngerti, lihat. Di masa transisi, hati-hati dengan tawaran kehidupan lama kita. Ya. Di masa transisi kita sebagai orang Kristen hari-hari ini, pesan saya yang kedua adalah hati-hati dengan tawaran untuk kita kembali dengan gaya hidup lama kita. Saudara punya kebiasaan-kebiasaan yang lama banyak mungkin ya. Hal-hal kebiasaan lama yang mungkin asik buat tubuh kita. Mungkin yang dulunya bangun siang jadi bangun siang. Padahal saudara udah mulai menggebu-gebu, dulunya sempat melayani Tuhan untuk baca firman lebih dalam lagi. Tapi gara-gara hari-hari yang semakin jati ini, udah ini kayak nggak ada Tuhan nih rasanya nih, masa PSBB terus jadi bagaimana, udah deh gue mau hidup suka-suka gue. Banyak anak-anak Tuhan jatuh. Udah mulai, ya udah deh kita ngeliat ke belakang aja, hidup lama-lama aja. Ya hati-hati saudara. Di dalam masa transisi, pada saat ada perubahan yang luar biasa, mungkin terjadi dalam kehidupan saudara hari-hari ini. Saya nggak tahu apa yang saudara alami. Tapi pesan saya adalah hati-hati, jangan sampai balik ke dalam kehidupan lama saudara. Padahal saudara harusnya sudah berubah, harusnya menggebu-gebu dalam melayani Tuhan, menggebu-gebu dalam melakukan perintah Tuhan. Melakukan perintah Tuhan tidak hanya bicara tentang penginjilan aja, enggak. Tapi bagaimana cara hidup kita di hadapan Tuhan. Ya. Bagaimana cara hidup kita di hadapan Dia penebus kita. Hati-hati. Dan kita sama-sama tahu ya, kalau di dalam cerita masa transisi ini, ya puji Tuhan. Tuhan, abis itu nggak wah lu udah balik lagi, lu gaya hidup lu udah gue nggak mau ini, gue cari murid baru, nggak gitu. Tuhan datang kepada mereka, memulihkan hati mereka. Akhirnya apa? Kalau kita lihat ke dalam pasal yang sama, di dalam Yohanes 21 ayat 15, di situ terjadi pemulihan, dikatakan gini, Tuhan kasih perintah kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dia bilang, iya Tuhan, aku mengasihi engkau, gembalakan domba-dombaku. Sampai 3 kali Yesus bilang. Artinya ketika mereka tersesat pada masa transisi itu, Tuhan hadir untuk mengingatkan mereka untuk fokus pada tujuan. Ya. Nah, kembali saudara, pesan saya yang ketiga hari ini. Setelah saudara ditawarkan, hati-hati dengan masa transisi ini yang bisa membelokkan saudara balik dalam kehidupan lama. Pesan saya yang ketiga adalah fokus dengan tujuan, dengan visi Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup. Kalau misalnya tadi novel, Tuhan taruh mau jadi dokter, fokus dengan jadi dokter. Jangan terbawa pergaulan teman-teman yang mungkin asik dan sebagainya. Kita taruh fokus kita. Bobby dengan pekerjaan, taruh fokusnya dalam pekerjaan. Priscilla dengan pekerjaan dan pelayanan, taruh fokusnya dalam pekerjaan dan pelayanan. Kenapa? Karena dengan demikian, kau akan melihat penyertaan Tuhan yang lebih lagi. Ya. Oke? Jadi lihat ya, di dalam masa transisi yang kedua, hati-hati. Hati-hati. Tadi yang pertama, mudah-mudahan masih ingat ya, pada saat yang kita mundur back ke belakang, jadi yang daripada Roh Kudus turun itu pada masa transisi. Ketika masa transisi datang, orang-orang yang ada dalam Tuhan, hidupnya harusnya perubahannya drastis. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ketika masa transisi datang, hati-hati untuk tergoda balik kepada kehidupan lama kita. Terus yang ketiga, pada saat masa transisi datang, yang ketiga perlu saudara ingat adalah, ingat terhadap fokus atas tujuan hidup saudara. Apa yang Tuhan taruh, apa visi saudara, ingat dan fokus terhadap itu. Dan masa transisi yang terakhir, yang saya akan bahas dari perjanjian baru aja, sebenarnya ada banyak, ada ratusan, tapi untuk mempersingkat, adalah pada saat Yesus ditangkap dan disalibkan. Kita lihat ya. Itu ada di Matius 25, ayat yang ke-56. Ya, boleh dibantu dibaca siapa?
Matius berapa, Kak? Matius 25, Kak? 6 ayat Oh, 56. Matius 6. 26. Ya, silakan. Matius 26 ayat 56, Kak. Ya, Firman Tuhan, akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. yes. Ini masa transisi yang mengerikan. Kenapa? Ini in a day ya, in a day Yesus baru datang ke Yerusalem, baru merayakan hari raya roti tidak beragi atau Paskah pada saat itu. Dia baru merobek-robek roti, baru makan, baru disambut di Yerusalem. Oh, hosana bagi dia. Lihat, di dalam satu hari yang terjadi apa, saudara? Salah satu muridnya mengkhianati Yesus. Ya. Mengkhianati Yesus. Dan ketika dia menghadapi persoalan pergumulan luar biasa, firman Tuhan bilang apa? Di dalam Matius 26 ayat 56. Akan tetapi semua yang terjadi supaya genap yang ditulis dalam kitab lagi, lalu semuanya meninggalkan diri. Apa yang ditulis dalam kitab Nabi bahwa Mesias harus disiksa, dibunuh, dan dibinasakan. Terus akhirnya bagaimana, Kak? Akhirnya adalah, ini tadi, murid-muridnya kabur lari. Jadi pada saat masa transisi hadir, perubahan terjadi, hadir, perubahan itu mengerikan. Lihat, mereka bukan mempertahankan imannya, mereka kabur. Mereka lari. Lari dari apa? Lari dari kenyataan. Ya. Lari dari fakta bahwa gurunya ditangkap. Lari dari apa? Lari dari fakta untuk menyelamatkan hidupnya. Semuanya lari. Pada saat itu kalau di kitab yang lain bicara tentang Petrus saja mencabut pedang, memotong, tapi setelah itu lari lagi. Semua lari. Semua menyangkal Yesus. Salah nggak? Memang harus sudah tergenapi begitu. Tapi pembelajaran yang kita mau ambil pada malam hari ini adalah begini, saudara. Ketika masa transisi itu datang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Supaya kau bisa stay. Jangan malah lari. Hadapi kenyataan. Ya. Hadapi kenyataan, hadapi fakta. Amin, saudara. Saya nggak tahu saudara hari-hari ini menghadapi apa. Saya nggak tahu bagaimana kehidupan saudara hari-hari ini. Ya, saya nggak tahu bagaimana keluarga saudara hari-hari ini. Tapi satu hal yang pasti, ketika kita menghadapi masa transisi, paling nggak ada berapa hal tadi yang saya sampaikan, Bob? Masih ingat nggak? 3.000. Nah, mudah-mudahan masih nyatat semua ya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama, pada saat masa transisi datang gitu ya, kita harus berubah. Amin. Amin. Ya. Kita harus berubah. Kenapa perubahan yang sesuai dengan Roh Kudus tadi bicara tentang apa? Puasa. Sepakat ya, saudara ya? Yang kedua, bicara tentang apa? Ketika masa transisi datang, jangan kita kembali ke dalam kehidupan lama kita. Hidup lama ya? Amin. Amin. Terus yang ketiga tadi apa? Coba dites dulu nih. Jangan-jangan bisa aku ngomong lupa nih. Fokus dengan tujuan, Kak. Iya. Yang ketiga fokus dengan tujuan. Apa yang Tuhan taruh? Ya, tujuan ini apa? Bicara tentang apa? Visi. Yang keempat. Tadi ada 4 ya. Ketika ada masa perubahan, apa yang keempat kita pelajari malam hari ini? Jangan lari atau hadapi kenyataan itu. Berapa banyak dari kita lari dari kenyataan? Berapa banyak dari kita nggak mau menerima kenyataan, nggak mau menerima fakta, kita mau lari. Misalnya amit-amit, gitu. Kayak kemarin pada saat saya sakit, kan saya sempat sakit, atau saudara juga sempat tahu. Gitu. Saya nggak pernah lari. Gitu.
Saya nggak pernah lari, saya nggak pernah kabur. Saya menghadapi Tuhan, saya sadar saya sakit, saya butuh Tuhan. Amin. 4 hal inilah yang harusnya saudara pegang pada saat di masa transisi ini. Jadi pada saat kita dalam masa transisi kita harus berubah. Berubah dengan apa? Percaya bahwa Roh Kudus memiliki kuasa dalam hidup kita. Perubahan itu 180 derajat. Terus dalam masa transisi ini, apalagi yang perlu kita ingat, kita nggak mau kembali dalam hidup kita yang lama. Kita udah tinggalin. Artinya apa? Ketika masa transisi ini yang mungkin nggak mengenakan untuk kita, yang dulunya suka minum-minum karena ada satu masalah, akhirnya kembali minum-minum. No, jangan. Jangan kembali terhadap hidup kita yang lama. Ketiga, masalah, persoalan boleh terjadi, perubahan tuh boleh terjadi. Tapi apa yang Tuhan taruh dalam hatimu? Fokus terhadap tujuan dan visimu. Dan yang keempat, dikatakan apa? Jangan lari. Ya, jangan lari. Hadapi kenyataan itu. Ketika tadi murid-murid Yesus pada saat ada masa transisi, dia kaget semua, lari. Ya, dia lari, berantakan semua bubar gitu ya. Bahkan murid Yesus salah satunya yang menyerahkan dia kaget juga, dia gantung diri juga. Ya, mereka nggak bisa menghadapi kenyataan ini. Ya, dan malam hari ini saudara, saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan hari ini paling tidak ya kita mau belajar, kita mau berubah, dan kita mau dibentuk oleh Tuhan. Dan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini saya percaya teman-teman semakin hari semakin dikuatkan Tuhan lebih lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.